Iya pejuang, setuju dong kalau saya bilang seserahan adalah salah satu bagian yang penting banget dalam sebuah pernikahan. Dan emang sih untuk sebuah tradisi pernikahan di Indonesia, seserahan atau hantaran merupakan satu bagian yang sudah nggak terpisahkan. Udah tradisi. Dan namanya juga seserahan yang merupakan simbol kesanggupan seorang laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya. So wajar dong kalau hantaran tersebut dikemas semenarik dan seunik mungkin sebelum diberikan ke calon pasangan. Kemasan hantaran sendiri sih biasanya dibuat sesuai dengan budget yang dimiliki ya. Ada hantaran mewah dan banyak sampai berkotak-kotak untuk yang emang punya anggaran gede. Tapi ada juga hantaran yang sederhana aja, baik kemasan maupun isiannya, karena anggaran nikahnya tergolong minim. Macam-macam sih. Yang jelas untuk proses pengemasannya pasti membutuhkan tenaga dan biaya dong. Dan momen pengen memberikan yang terbaik untuk calon pasangan itulah yang berhasil ditangkap dengan cantik oleh Mbak Rini untuk mengembangkan usaha seserahan. Lewat godong-gedang parcel, Mbak Rini dan suami berusaha mewujudkan keinginan customer dari yang mewah hingga yang sederhana. Terus gimana dong perjalanan Mbak Rini dalam membangun bisnis parcelnya? Lancar-lancar aja atau pernah ngerasain jatuh bangun juga? Oke, bersama saya Yaya Ahmad kita kulik ceritanya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau belajar bisnis sih nggak pernah belajar sih ya. Jadi naluri bisnis itu sudah ada sejak remaja. Kan ibu saya itu kan perias. Nah itu dari situ, dari kecil itu sudah biasa diajak merias kemana-mana. Terus ya sedikit berbisnis lah. Kalau pas di SMA itu kan saya SMA-nya itu jurusan kecantikan SMK. Nah itu kalau pas ada liburan saya pasti ngejob ngerias di mana-mana. Nah itu uangnya kan bisa buat jajan lah atau buat apa gitu. Jadi sampai sekarang ibu saya selain guru juga perias juga sih, tapi sekarang sudah pensiun. Jadi dari situlah saya mulai diajak kerja dari SMA, sudah diajak ngerias kemana-mana gitu. Kalau di bisnis di bidang parcel atau seserahan itu sebetulnya mulainya dari 2007. Dulu namanya bukan godong-gedang parcel, tapi namanya Blossom. Soalnya saya awal itu membuat box gift box itu loh, kotak-kotak kado. Nah terus setelah itu merambah ke box untuk seserahan. Ada yang pesan seserahan tapi minta pakai box gitu. Terus akhirnya saya kembangkan dari hard box, dari gift box, kotak kado, itu akhirnya saya bikin kotak seserahan dari 2007. Terus akhirnya sempat naik turun. Akhirnya yang dulunya namanya Blossom itu sempat ambruk karena dulu kan pernah kerjasama, terus akhirnya kan biasa kalau ada kurang kecocokan kan akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan lagi. Terus akhirnya udah tutup, merintis kembali, saya ganti nama pakai godong-gedang parcel. Motivasinya pertama kan dari awal saya mulai ini kan di bidang wedding. Pengantin itu kan pasti di situ kan kalau pengantin biasanya pada bikin seserahan. Nah, customer calon pengantin ibu saya itu pasti selalu nyari ada request itu enggak ya, rekomendasi seserahan. Akhirnya saya di situ, ini bisa jadi peluang nih, banyak yang tanya, kan bisa sekaligus jadi satu paket pernikahan. Nah, akhirnya saya belajar otodidak, manual, belajar sendiri. Akhirnya dari situ kok lama-lama asik juga, menyenangkan. Akhirnya saya dari rias malah pindah ke seserahan.
Kalau waktu itu kan 2007 itu modal itu paling berapa ratus ribu sih, 200 atau 300-an ribu. Waktu itu kan belum ada yang model kekinian seperti sekarang ini pakai akrilik dan lain-lain. Dulu kan masih pakai yang keranjang atau box mika, keranjang rotan itu kan paling berapa. Terus dijual dari harga 25.000, 35.000 gitu dari dulu. Kalau balik modal sih misalnya dari awal misalnya modalnya itu sekitar 200 atau 300 ribu, itu kita bikin 1 atau 2 paket seserahan itu udah balik modal. Misalnya 2 customer itu udah modalnya udah kembali lagi. Kan yang kalau boxnya sih murah, tapi kan yang mahal itu jasanya di situ, jasa merangkainya itu. Selain finansial, yang paling utama itu keterampilan. Keterampilannya, kemudian kita modal selain itu bahan, keterampilan, keahlian juga itu yang utama. Kalau kita kurang ahli di bidang itu ya udah hasilnya customer pasti kecewa gitu. Pertama belajar dulu yang mengajari ya ibu saya. Kan ibu saya dulu kan memang kalau di kelompok perias kan ada materi membuat hantaran. Nah itu ditularkan ke saya. Akhirnya saya kembangkan sendiri dengan model-model yang tidak jadul. Kalau yang diajarkan ibu saya kan model-model yang jadul dulu ya. Terus akhirnya saya kembangkan sendiri biar hantarannya itu jadi kekinian gitu. Kendala banyak sekali pasti ya. Misalnya kendala modal, terus kendala bahan-bahannya yang sulit didapat kadang, terus waktunya juga. Nah itu kendala-kendala itu pasti ada. Kalau misalnya modal kan waktu itu kan karena modal masih sedikit, mau beli box-box di toko itu kan kalau pesannya banyak kita berarti harus cari modal lagi. Itu saya siasati, bikin box sendiri. Bikin box sendiri manual dari karton, saya rangkai sendiri, mika beli gulungan, saya rangkai sendiri, saya lapisi. Akhirnya jadilah box yang seperti di toko-toko gitu. Yang model. Yang lainnya, yang waktu mungkin. Kalau waktu itu kan saya selain ini kan ngajar juga, jadi kadang bagi waktunya yang agak susah di situ. Tapi ya karena ngajarnya nggak full, kadang pulang dari sekolah bisa dilanjutkan mengerjakan ini pesanan-pesanan gitu. Kalau kendala dari 2007 dan sekarang beda otomatis ya. Kalau dulu 2007 kan saya masih single, jadi perekonomian itu belum matang. Jadi kadang uang masih minta orang tua karena belum menikah ya, jadi masih minim. Jadi mau mengembangkan itu kendalanya ya di modalnya itu. Tapi kalau misalnya sekarang ya alhamdulillah sudah mulai tertata, sudah punya banyak koleksi box-box ini. Kalau kendala ya sudah minimal lah di sini ya, udah agak sedikit kendalanya. Bisnis Parcel Mari ini sendiri sebenarnya terhitung udah cukup lama sih, tepatnya tahun 2007. Namun saat itu ia masih menggunakan nama Blossom. Dan produk jasa yang ditawarkannya pun juga belum selengkap saat ini. Seiring berjalannya waktu, ditambah ada sedikit permasalahan ya dengan partner bisnis, satu hal yang sangat lumrah banget dalam dunia usaha, Blossom pun terpaksa harus tutup buku. Tapi nggak butuh waktu lama dong bagi Mbak Rini untuk segera bangkit kembali dan mengibarkan bendera baru Godong Gedang Parcel. Dasarnya dia juga sudah memiliki bakat bisnis yang menurun dari sang bunda ya, yang merupakan seorang perias pengantin. Udah gitu ditambah pengalaman dan pelajaran berharga yang didapatkan, ia pun melaju tidak terbendung.
Kalau di gedung-gedung parcel, seserahan, kemudian mahar pernikahan, menyewakan mobil pengantin sekaligus dekornya, lalu buket, ada buket bunga, uang, dan lain-lain gitu. Kalau seserahan sendiri, yang paling banyak diminati itu yang sistem sewa, pakai box akrilik seperti ini atau pakai terarium seperti ini. Tapi kalau mahar, itu mahar yang lagi ngetren sekarang, best sellernya itu yang mahar akrilik seperti itu ya, full akrilik. Kemudian mahar koin yang ada jamnya itu juga termasuk best seller. Jadi semua produk dari Godong Gedang Parcel itu murni handmade, buatan sendiri. Makanya setiap karya mahar yang satu dengan mahar yang lain walaupun sama, tapi pasti ada bedanya. Misalnya sama-sama mahar merak. Mahar merak yang satu dengan mahar merak yang orderan berikutnya pasti nanti akan beda. Jadi nggak bisa sama kayak buatan mesin, karena itu handmade. Kalau misalnya bentuk mahar yang misal seperti ikan atau bentuk binatang, itu kan sebelumnya saya konsep dulu, bisa browsing dulu bentuk ikan koi itu seperti apa ya, bentuk burung finik itu seperti apa, itu nanti saya lihat di YouTube dulu, bentuk apa, mencermati bentuknya. Nah terus baru kita konsep lalu dibuat badannya. Kalau pakainya bahan-bahan, ini kan pakainya bahan-bahan alam semua, dari kulit jagung atau klobot, itu kan prosesnya lama, sekitar 2 mingguan atau 3 minggu bisa, tergantung cuaca juga sih. Kalau cuaca musim hujan ya proses pengeringannya lama. Usaha yang sudah berjalan sekitar 15 tahun ini pun semakin berkembang pemirsa hingga saat ini. Hampir setiap hari ada saja customer yang menggunakan jasanya. Macam-macam. Ada yang cuma hantaran saja, ada yang parcel, ada yang nyewa hantaran, banyak banget. Untuk melancarkan bisnisnya, ia juga melayani pembuatan mahar eksklusif pesanan dari pelanggan. Mahar yang tentu aja ia patok dengan harga yang disesuaikan ya dengan tingkat kesulitan membuatnya. Semakin sulit, semakin mahal. Ia mengatakan mahar pernikahan selama ini identik dengan emas, uang, atau sesuatu yang berharga lain. Bahkan seringkali di balik bentuk-bentuk mahar yang unik juga terselip cerita yang unik pula pada setiap calon pengantin. Khusus untuk pesanan mahar custom, ia bahu-membahu dengan suami tercinta dalam mengkreatnya. Hasilnya bisa Anda saksikan di etalase rumahnya di Wiroditan, Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang saat ini memang masih merangkap sebagai bengkel kerja dan showroom karya-karyanya. Selain mahar dan hantaran, Godong Gedang Parcel juga menyediakan hias mobil pengantin. Ini cukup ramai juga. Sewa box seserahan sekaligus menghiasnya. Kalau ini sangat ramai. Lalu tempat perhiasan, aneka buket cantik, dan tentu saja parcel lebaran. Komplit. Kalau untuk hias mahar, itu harga itu mulai dari 400.000. 400.000 itu menyesuaikan ukuran figura, desainnya juga. Jadi tiap desain itu harganya beda. Menentukan tingkat kesulitannya juga. Kemudian kalau seserahan itu untuk yang ren seperti ini, box akrilik itu dimulai dari 75.000, sudah termasuk sewa dan hias. Untuk rennya biasanya berapa hari? 5 hari. Kalau untuk membangun kepercayaan kepada setiap calon customer, sebisa mungkin kalau prinsip kami itu kualitas yang utama. Ya, jadi kualitas yang utama walaupun harganya itu beda dari tempat-tempat lain, walaupun mungkin kesannya kok agak mahal ya, karena kami mengutamakan kualitas. Jadi kami usahakan produk-produk kami seperti mahar atau seserahan itu biar jadi kenang-kenangan seumur hidup, terutama mahar itu kan
dilihat seumur hidup setelah menikah, jadi kenang-kenangan agar tidak bosan, kemudian tetap berkesan. Itu kualitas yang utama. Jadi yang paling penting di sini kami melayani dengan sebaik-baiknya dan kualitasnya. Nanti kan customer sendiri yang menilai. Dan apakah itu sudah terbukti dengan banyak repeat order mungkin? Alhamdulillah sudah terbukti, karena beberapa customer yang datang itu biasanya hasil rekomendasi dari pengantin yang sudah pernah ke sini, atau saudara, atau misalnya teman-teman yang datang ke resepsi temannya terus lihat, wah ini kok bagus, lalu dia tanya. Biasanya di situ kami beri stiker atau watermark, di situ kan nanti ada, biasanya dari situ, dari mulut ke mulut, kemudian dari saudara. Selain dari itu, kami kan juga ada Instagram, Facebook, terus kami juga sering ikut pameran, expo, wedding expo gitu. Itu bisa kami jadikan promosi yang sangat manjur di situ. Ya, pengaruh sekali, karena setelah dari expo itu biasanya yang datang itu banyak, dan biasanya kalau habis expo pasti orderannya itu banyak banget di situ. Hasilnya memang sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Kalau target pasar sih ya semua kami layani ya, tapi kami akhir-akhir ini itu seringnya dapatnya itu menengah ke atas, itu sering banget. Karena apa? Kami sudah yang kami utamakan itu kualitasnya. Ya, jadi kalau misalnya target pasar sih orang lain yang menilai ya. Jadi kalau yang mahal ya nggak begitu sih sebetulnya, karena sesuai dengan kualitasnya. Kalau konsumen Pekalongan Kota, Kabupaten, Batang, Malang, sampai ke Tegal pernah. Kalau mahar malah sampai pernah kirim ke Palembang, ke Bali, terus Jakarta, Bogor pernah. Jadi yang membedakan mahar atau parsel buatan Godong Gedang dengan produk-produk lain adalah keunikannya. Ya, relasi itu sangat penting, karena bisnis maju atau tidaknya itu ya kuncinya di relasi itu sendiri. Kalau kita bisa membangun relasi dengan semua orang dengan baik, itu akan sangat menguntungkan sekali. Kan kalau kami kan di bidang wedding, otomatis relasi-relasi kami juga misalnya seperti makeup artist, WO, kemudian fotografer atau catering dan lain-lain. Nah, itu kami di situ menjalin banyak relasi, apalagi selama ini kan kami sering ikut di expo, wedding expo atau pameran-pameran lain. Nah, di situ kan banyak sekali diikuti oleh vendor-vendor pernikahan. Nah, disitulah kesempatan untuk membangun relasi dengan mereka. Penting sekali pelatihan itu, karena sampai saat ini pun saya masih terus belajar. Dari awal 2007 sampai sekarang saya masih terus belajar. Nah, biasanya di situ kan ada grup atau komunitas. Nah, disitulah tempat belajar para kreator seserahan dan mahar. Walaupun itu harus keluar kota, pasti saya ke sana karena pengen sekali belajar tren terbaru saat itu. Kalau pelatihan, saya banyak sekali ikut pelatihan, terutama saat kopdar. Itu ada pelatihan membuat seserahan, pelatihan mahar, kemudian pelatihan buket juga. Saya ikuti sampai kemanapun. Yang gratis dan yang bayar. Iya, semua ikut. Walaupun itu harus bayar, karena saya pengen bisa, makanya saya ikut gitu. Kendala modal yang terbatas ataupun bahan-bahan yang susah didapatkan nggak mampu menyurutkan semangatnya Mbak Rini. Disiasati aja katanya.
Dan emang sih selama merintis bisnis, ia merasa bahwa tantangan utamanya adalah di permodalan. Karena kan semua barang-barang untuk dekorasi atau hantaran itu harganya nggak murah ya. Bahkan ada yang mahal banget. Jadi ya belinya satu persatu. Dia juga ngaku nggak pernah ada pinjam modal, emang keuntungannya aja yang dimodalkan lagi, dimodalkan lagi, dimodalkan lagi. Berputar. Kan bisnis wedding itu kan kayak bisnis musiman ya, di mana musim nikah itu kan ada di bulan-bulan tertentu, misalnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau nanti bulan Desember, biasanya itu banyak sekali. Nah, itu bulan-bulan itu adalah bulan di mana kita semua itu kerja keras. Jadi saya biasanya ada beberapa tenaga freelance yang membantu, itu sangat menguntungkan sekali di situ. Kalau pas puncak-puncaknya bisa sehari itu kirim 6 orang bisa. Jadi 6 paket itu bisa. Pernah. Nah, ketika pas momen puncak-puncaknya itu saya bagi waktunya memang agak sulit. Tapi ya di bagaimanapun disiasati biar semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang dirugikan gitu ya. Kalau pagi sampai siang saya di sekolahan, pulangnya langsung saya mengerjakan pekerjaan yang di rumah itu. Sampai malam kadang kalau pas lagi puncak-puncaknya. Kalau untuk order itu kan kami sistemnya PO. Jadi kalau mau pesan mahar itu sebisa mungkin jauh-jauh hari sebelumnya. Karena mahar itu prosesnya lama. Perlu mikirnya itu yang sulit, bagaimana agar hasilnya itu terkonsep dengan bagus, tidak pasaran, kemudian elegan dan tidak membosankan. Nah, itu yang lama itu di situ. Jadi harus PO. Iya, tercover pasti. Kalau jatuh bangun pasti ada ya, setiap orang berbisnis itu ada. Dulu pernah mengalami kebangkrutan sampai nggak menerima orderan apapun itu pernah. Kemudian kalau misalnya ada juga yang ya beberapa pas awal-awal merintis ada customer yang kadang agak kurang puas karena kan masih belajar. Nah, disitulah itu menjadi kayak cambuk bagaimana saya harus kesananya lebih baik lagi. Makanya terus belajar kemanapun. Pernah dulu sebelum saya membuat godong gedang parcel, sebelum ganti nama pernah vakum sampai 1 tahun pernah nggak membuat apa-apa. Bagaimana cara bisa move kembali, gerak kembali? Bisa move kembali setelah saudara saya itu ada yang menikah, kemudian dia minta dibuatkan seserahan, akhirnya kayak jiwanya itu kembali lagi. Nah, di situ saya menjadi terpacu ingin mengembangkan usaha yang dulu pernah ambruk itu. Pertama karena godong gedang itu kan nama yang unik. Nah, itu mewakili hasil karya dari kami yang ciri khas dari godong gedang itu pasti unik, tidak pasaran. Ya, jadi kami juga melayani mahar custom yang biar kalau mahar custom itu kan tidak semua orang bisa. Jadi godong gedang itu kan filosofinya, godong itu kan daun. Biasanya godong gedang itu kan dibikin untuk membungkus sesuatu yang kesannya unik. Nah, disitulah saya gunakan nama godong gedang parcel karena biar semua bisa membungkus semua, kayak serahannya unik, maharnya juga unik gitu. Bisa semuanya. Iya, karena godong gedang itu kan bisa digunakan untuk semua. Kalau jangka waktu targetnya pengen punya galeri. Nah, selama ini kan kami masih produksi di rumah, belum punya galeri. Nah, itu cita-cita saya bersama suami itu membuat galeri sendiri, biar menjadi wadah di situ semua, kemudian bisa lebih berkembang lagi. Kalau targetnya insya Allah ya mudah-mudahan
2 tahun atau 3 tahun mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian targetnya ya meningkatkan omset lah. Karena semua butuh modal yang sangat banyak sekali. Kalau pesan dan kesan ya, kalau saya sendiri memang kalau mau membuat bisnis itu memang harus punya keyakinan dan keberanian. Kalau kita sudah terjun ke sebuah bisnis tertentu, bisnis apapun itu, pasti ada resikonya. Resikonya ya kalau tidak naik ya turun. Nah, 2 resiko itu harus kita terima. Kalau misalnya pas turun ya sudah, memang itu kan seperti roda berputar, kadang nggak di atas, kadang di bawah. Nah, kita bagaimana kalau di saat pas down, kita harus tetap yakin pada diri sendiri, tetap meningkatkan mutu kualitas agar kedepannya lebih bagus lagi. Tuh, selama ini kalau ada yang beralasan terus ya bahwa bangun bisnis harus memiliki modal gede kalau pengen jalan. No, lihat Mbak Rini, baik-baik tuh diperhatiin. Bisnisnya tanpa modal gede, jalan lancar. Kalau ada semangat, ada keinginan untuk sukses, modal finansial bukan sesuatu yang terlalu penting lagi. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.